Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Penumbal Keluarga. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pagi itu, Bi Sri meminta tolong Mang Pardi untuk memperbaiki mesin sanyo air yang mampet. Terlihat wajah Mang Pardi tak seperti biasanya ketika ia diberi tugas. Karena Bi Sri melihat hal yang aneh di wajah Mang Pardi, ia bertanya, "Pardi, apa kamu sakit? Kalau sakit nggak apa-apa, Di. Besok saja mesin sanyonya dibetulkan. Kelihatannya kamu pucat sekali tuh." Dengan peluh yang bercucuran sesekali, Mang Pardi menyeka keringatnya di dahi dan menjawab, "Nggak apa-apa, Teh. Memang dari kemarin badan saya suka lemas tiba-tiba. Mungkin kecapean. Saya habis nyadap gula aren di kebun Pak Haji." Sambil tersenyum, "Ya sudah, sebentar ya, Di. Saya buatin kopi dulu. Oh ya, kamu apa sudah sarapan, Pardi? Kalau belum, mau saya buatkan mie instan sekalian tidak?" tanya Bisri kemudian. "Gak usah, Teh, gak apa-apa. Lagian saya sungkan. Masa saya makan di sini, tapi di rumah istri sama anak saya gak makan?" jawab Pardi datar. Karena Bisri yang kasihan, ia tetap memberikan Mang Pardi semangkuk mie instan dan kopi. Bisri sangat paham keadaan Mang Pardi dan keluarganya ini sangat memprihatinkan. Bahkan, Bisri sempat melihat ketika mereka berkumpul bersama untuk makan siang, lauk yang dinikmatinya hanya sedikit kangkung layu yang didapat dari kebun orang, dan kerak nasi yang selalu Mang Pardi dapat tiap hari dari warga sekitar. Ketika Bisri menyuguhkan semangkuk mie instan dan kopi kepada Mang Pardi, tiba-tiba setetes air mata Mang Pardi terjatuh. "Terima kasih banyak ya, Teh. Teteh sudah kasih saya kesempatan kerja, walaupun hanya memperbaiki sanyo air. Kalau tidak, mungkin hari ini saya dan keluarga harus menahan lapar lagi. Semoga kebaikan Teteh dibalas sama Allah ya, Teh," ucap Mang Pardi. Sebenarnya Bisri agak merasa aneh dengan perilaku Mang Pardi. Mang Pardi terkenal pendiam, apalagi harus sampai bercerita dengan bercucuran air mata tentang kehidupan keluarganya yang pelik. "Ya sudah, Pardi, sekarang istirahat dulu saja. Nanti untuk keluarga di rumah saya kasih beras walaupun tidak seberapa banyak, dan mie instan ya, di luar dari upahmu, Pardi," jawab Bisri sambil tersenyum. Pardi mengangguk dan kembali berkali-kali mengucapkan terima kasih serta syukur kepada Allah. Setelah hampir 3 jam Mang Pardi berkutat dengan mesin air yang bermasalah itu, kemudian Mang Pardi memanggil Bisri ke dalam rumah. "Permisi, Teh, tolong dicoba dulu ya, sekarang isi air sampai penuh." Kalau sekitar 15 menit masih mengalir deras airnya, berarti mesin sanyo ini sudah benar. "Oh iya, sebentar ya, Di," jawab Bisri sembari menyalakan keran air. Setelah dirasa semuanya terlihat sudah normal kembali, Bisri memberikan upah kepada Mang Pardi dan sekantong beras serta beberapa bungkus mie instan. Pardi pun pamit, namun sebelumnya ia berkata ingin pamit ke rumah Teteh Sum untuk meminta ganti lampu rumahnya yang seringkali putus bolam. Selang 30 menit kemudian, ada suara teriakan minta tolong dari rumah Cek Sum. "Tolong, tolong!" Sontak saja Bisri langsung berlari ke rumah Cek Sum yang hanya berjarak 200 meter. Di sana, Bisri melihat Mang Pardi sudah tergeletak lemas. Bisri langsung menelepon tukang becak langganannya untuk membawa Mang Pardi ke puskesmas terdekat. Naas, ketika sampai di puskesmas, nyawa Mang Pardi sudah tidak terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siang itu warga desa Cikubang berduka. Mang Pardi, orang yang sederhana, telah berpulang.
Ada tangis haru yang terbendung di wajah Kasih, istri Mang Pardi, dan dua anaknya yang masih kecil. Masih dalam suasana duka, ada 3 orang pemuda yang sebut saja namanya Doni, Didit, dan Mulyana, yang asyik berbincang-bincang hingga tak sadar ucapan mereka didengar oleh warga yang berkunjung untuk melayat Mang Pardi. Mul, apa si Pardi kena tumbal kakak iparnya Beno? Tanya Didit. Ya kan kemarin kamu tahu sendiri, pas kita berempat ke Kuncen, yang dipilih dan berhasil kan cuma si Beno. Jawab Mul semakin serius. Berarti benar-benar ini kelakuan Beno. Coba kita lihat saja dulu. Kalau di keluarga Beno ada yang meninggal lagi, sudah nggak salah. Ilmu pesugihan itu sudah mengikat kontrak dengan Beno, timpal Doni. Hus, kalian malah ngomongin orang yang sudah meninggal. Potong pembicaraan Bisri yang sedari tadi terganggu mendengar suara mereka bertiga. Bukannya diam, mereka bertiga seperti membuka aib apa yang telah mereka lakukan 3 hari kemarin. Bisri, jujur saja, kita berempat awalnya iseng ke hutan Majenang buat cari pesugihan. Dit, Doni, Mulyana, dan Beno nekat mencari pesugihan sampai Majenang karena ajakan Beno yang yakin dengan melakukan pesugihan akan merubah nasib keluarganya. Sesampainya di sebuah hutan Majenang, mereka berjalan masuk ke dalam hutan dengan mengikuti jalan setapak yang licin dan tibalah di sebuah gubuk. Di sana ada seorang kakek-kakek bungkuk yang segera menyambut mereka berempat dengan wewangian dupa dan kemenyan menyengat penciuman. Beno kemudian membuka percakapan jika ia tahu tempat ini dari salah seorang sahabatnya yang sudah sukses di kota Bandung sebagai pengusaha. Si kakek Kuncen hanya mengangguk dan menebak. Oh, jadi kalian berempat berminat untuk mengikuti jejak dia. Baiklah, jika memang kalian mau seperti itu. Namun ada syaratnya. Kalian berempat harus bertapa di dalam kamar selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Jangan pernah keluar dari kamar itu sampai kalian melihat ada sepasang ular emas yang bercahaya. Kalau kalian keluar, berarti kalian sudah gagal. Disinilah niat dan ketetapan hati kalian diuji. Jika sudah berhasil, maka akan ada pengujian yang kedua. Pengujian kedua akan kuberitahu nanti setelah kalian berhasil bertapa. Sekarang lekaslah kalian membasahi tubuh kalian dengan air di sumur tua tak jauh dari sini. Perintah si kakek Kuncen. Ketika mereka berempat sedang membasuh diri di sumur tua, Beno mengucapkan sesuatu. Aku pasti bisa kaya raya. Bosan rasanya selalu terinjak-injak menjadi orang miskin, ucap Beno sambil mengepalkan tangannya penuh amarah. Loh, Ben, bukannya ibumu itu punya usaha meminjam-minjamkan uang di kampung? Pasti duitnya banyak dong, Ben. Kenapa nggak minta modal saja dulu, Ben? Tanya Didit penasaran. Sudah, Dit, bukannya dikasih modal, aku malah dimarah-marahi dan diumpat dengan kasar. Kata ibu, aku ini anak tidak berguna, hidup pun hanya menjadi beban keluarga saja. Oleh karena itu, aku harus membuktikan kepada ibuku sendiri dan juga semua orang yang sudah melihatku sebelah mata, jika aku ini bisa dan layak menjadi kaya raya. Ben, kalau seandainya kamu ini berhasil, siapa yang akan kamu bahagiakan? Tanya Mulyana. Ya jelas anak istriku dan juga adikku satu-satunya Kasih. Kasih adikku tidak pernah merasa hidup enak. Walaupun ibu dan bapak bisa dibilang berkecukupan, namun mereka sangat pelit untuk kami anak-anaknya. Andai saja ibu dan bapak memberiku modal, mungkin aku tidak akan melakukan hal nekat ini. Andai saja ibu dan bapak tidak berlaku kejam terhadap anak-anaknya, mungkin Kasih tidak harus merasa selalu kekurangan. Setelah mereka selesai membasuh diri, mereka berempat kembali ke dalam gubuk kakek Kuncen itu. Sang kakek Kuncen kemudian membuka kamar kosong untuk bertapa mereka berempat. Si Kuncen menjelaskan, jika nanti ketika bertapa, jangan kaget apalagi ada banyak godaan yang akan mereka dengar maupun mereka lihat di kamar kosong itu.
Dan jawablah jika muncul sepasang ular emas yang akan menanyakan apa keinginan dari mereka berempat. Setelah dirasa sudah paham dengan apa yang mereka harus lakukan, kamar itu kembali ditutup. Ada rasa takut dalam diri Didit, Mulyana, dan Doni karena sebenarnya mereka hanya penasaran dengan ajakan Beno, bukan untuk meniatkan tekad melakukan pesugihan. Berbeda dengan mereka bertiga. Beno tampak khusyuk, duduk bersila dan merapatkan kedua tangannya di dada. Singkat cerita, mereka berempat berhasil melewati ujian tahap pertama. Mereka berempat sama-sama ditampaki wujud sepasang ular emas yang menanyakan keinginan mereka, dan ular emas itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, si Kuncen membuka pintu. "Selamat, kalian berempat sudah berhasil. Kini tahap ujian yang kedua," jawab si Kuncen sambil menyiapkan 4 gelas air putih dan juga ada banyak buah-buahan ditampah untuk mereka berempat makan. "Sebelumnya, kalian makan dan minum saja dulu ini untuk mengembalikan tenaga kalian yang sudah beberapa hari tak makan dan tak minum." Dengan lahap mereka berempat memakan buah-buahan segar yang tersedia hingga habis tak tersisa. "Baiklah, kalian sudah kenyang makan dan minum. Kini akan kujelaskan ujian tahap kedua. Kalian harus mencari burung, kelinci, atau hewan di hutan yang bisa kalian makan. Lalu hewan yang sudah tertangkap, kalian bawa kembali ke sini." Mereka berempat kembali ke hutan dan mencari hewan buruan. Entah mengapa, saat mereka berburu, menurut Mul hewan-hewan seolah mendekati mereka. Sehingga dengan mudah, Mul, Didit, Doni, dan Beno bisa segera kembali ke dalam gubuk sembari membawa hewan buruannya. "Baiklah, perhatikan baik-baik. Hewan buruan yang kalian bawa, tugas terakhir kalian adalah membunuh hewan tersebut dan memakannya." Seketika mereka berempat menoleh. Ternyata 4 hewan kelinci yang dari hutan tadi berubah menjadi orang yang mereka sayangi. Didit berkata dia melihat istrinya, Doni melihat anak laki-lakinya, Mul melihat ibunya dan juga Beno melihat anaknya. "Astagfirullahaladzim," teriak Didit, Doni, dan Mul kompak. Namun Beno hanya terdiam. Kalian, jangan pernah menyebut kata-kata itu ataupun hal-hal yang berbau keagamaan di sini. Sekarang kalian bertiga keluarlah dari gubuk ini. Tidak ada lagi yang bisa kalian cari." Dukun itu mengamuk dan mengusir mereka bertiga. Didit, Doni, dan Mul langsung lari berkocar-kacir keluar dari hutan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Tutup cerita mereka kepada Bisri. Dasar sinting si Beno. Dia berucap jika pesugihan ini hanya sebuah bentuk penglaris, bukan pesugihan penumbal. Umpat Mul kesal kepada dua temannya. "Iya, untung saja kita tidak berhasil mengikat kontrak. Bisa habis keluargaku nanti," ungkap Didit. Kalian berdua merasa ada gangguan gak selama 3 hari 3 malam bertapa?" tanya Doni. "Ada, Don. Aku merasa dihantui dan mendengar suara kuntilanak. Belum lagi, aku merasa di kamar itu seperti dipenuhi oleh desisan ular," jawab Mul mengingat-ingat. "Nah, itu yang juga aku rasakan, Mul. Cuma aku diam saja, karena dari awal, kata si Kuncen itu sudah memperingati," jawab Didit menimpali. "Aku sih nggak takut sama hal-hal seperti itu. Justru yang aku takutkan itu adalah ketika harus membunuh orang yang kita cintai. Itu benar-benar hal yang tidak bisa aku lakukan," jawab Doni. Dari cerita mereka bertiga, Bisri kemudian menyimpulkan jika yang berhasil melakukan ritual pesugihan itu adalah Beno. Namun Bisri tetap berpikir positif dan tidak mau termakan omongan mereka. Kalian, keluarga Pardi masih berduka. Kalian bertiga malah sibuk bahas pesugihan. Gak enak kalau sampai terdengar warga yang lain," hardik Busri menimpali. Ya sudahlah Bisri, kalau Bisri nggak percaya. Cuma saran kami bertiga, jika diberi makanan oleh Beno, lebih baik dibuang saja. Kan kita nggak tahu, Bi,
Pesugihan itu apakah akan memakan korban jiwa dari keluarga ataupun orang lain juga bisa. Buktinya tuh si Pardi meninggal secara misterius, ucap mereka bertiga sambil berlalu pergi. Bisri kemudian pulang ke rumah setelah melayat. Ia merasa tubuhnya letih siang itu. Bisri langsung merebahkan badan dan tidur siang. Ada suara ketukan pintu. Ketika dibuka, ternyata Mang Pardi. "Assalamualaikum teh, saya mau minta tolong. Kasih tahu anak dan istri saya untuk berhati-hati dengan Beno." Bisri yang baru ingat Mang Pardi baru saja meninggal, langsung mengucapkan istighfar dan tak lama terbangun dari mimpinya. Enggak, mungkin saya hanya kecapean dan juga ucapan Didi Doni Mulyana terbawa dalam mimpi. Bisri kemudian bangun dari tempat tidur dan ingin mengambil air minum. Saat Bisri lihat, pintu rumah sudah terbuka. Degup jantung Bisri mulai tak karuan. Ia membatin, apakah jika benar Beno tega melakukan pesugihan dan menumbalkan adik iparnya? Keesokan harinya, Bisri tak sengaja bertemu dengan Kokom saat membeli sayur keliling. Mereka berdua saling menyapa dan entah mengapa, Kokom membuka percakapan pagi itu yang membuat Bisri agak sedikit bergidik. Bisri, tahu kan Pardi baru meninggal? Masa sih, Bi? Semalam habis diurus jenazahnya sama bapak, Pardi datang, Bi, ke rumah. Saya tadinya nggak percaya, cuma apa iya sih bapak bohong? Ucap Kokom bersemangat. Loh, emang gimana ceritanya, Kom? Tanya Bisri penasaran. Jadi, Bi, kata bapak, pas bapak mau masukin jenazah Pardi ke dalam liang lahat, yang dia lihat di lubang kubur itu penuh sama ular hitam. Bapak sampai berkali-kali istighfar. Bapak kan sudah pengalaman, Bi, sama ngurusin jenazah dari berbagai macam kasus. Jadi, bapak sudah paham kalau ini pasti korban pesugihan. Bisri seketika terhenyak. Ia mengingat perkataan Didit, Doni, dan Mul. Bisri membatin, ya Allah, semoga jiwa Pardi bisa diselamatkan dan ditempatkan di tempat yang layak. Kemudian Kokom menceritakan kembali saat malam itu, pintu rumahnya diketuk-ketuk. Saat dibuka, ada Pardi yang sedang berdiri mematung dengan wajah yang sangat pucat. Pardi tidak berbicara apapun dan langsung menghilang. Bisri, kayaknya ada yang mau disampaikan sama Pardi, Debi. Ya, namanya juga meninggal karena tumbal. Pasti penasaran, Bi. Hus, Kom, gak baik kalau kita ngomongin orang yang sudah meninggal. Sudah, kita doakan saja. Semoga Pardi ini meninggal dengan tenang, pungkas Bisri. Kini cerita teror Pardi semakin menyeruak di kampung. Bahkan sampai ke beberapa perawat puskesmas yang sempat memberikan pertolongan pertama pada Pardi. Masa si Pardi ini meninggal cuma gara-gara ganti bolam? Kata Cesung, si Pardi kesetrum. Tapi setelah kemarin kita cek, kok nggak ada tanda-tanda Pardi kesetrum ya, Ham? Tanya Fajar kepada Ilham, rekan perawatnya. Kamu ini, Cer. Namanya maut kan Allah yang menentukan. Mungkin bisa saja Pardi itu kena serangan jantung karena kaki terkena aliran listrik daya rendah, jawab Fajar. Saat mereka berdua bercakap-cakap di ruang jaga sewaktu shift malam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara langkah kaki yang berlari. Mereka berdua langsung mendekati sumber suara dan terbelalaklah mata mereka ketika yang mereka lihat adalah Pardi dengan dibungkus kain kafan menyerupai pocong. Ilham, Fajar, tolong saya belum mati. Di sisi lain, Beno, kakak ipar Pardi, kini langsung membangun toko kelontong yang besar, bahkan sampai 2 tingkat. Beno pun memberikan kasih adiknya sebuah warung makan mie ayam, tepat di sebelah toko milik Beno. Jelas saja tingkah laku Beno menjadi sorotan orang di kampung. Baru saja selisih 1 minggu dari kematian Pardi, keuangan Beno secara tidak diduga-duga melonjak drastis. Padahal Beno ini sama-sama kekurangan awalnya, dan tak jelas apa pekerjaannya. Siang itu, sesaat habis sholat duhur,
Bisri dikagetkan dengan suara pengumuman masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Sobirin ayah Beno meninggal, gumam Bisri. Bisri langsung segera melayat ke rumah orang tua Beno. Belum sampai di rumahnya, Bisri melihat ada kerumunan warga yang memenuhi jalan. Bisri perlahan masuk ke dalam kerumunan itu, sampai akhirnya ia melihat Beno sedang dimaki-maki dan dipukuli oleh ibunya. Dasar kamu anak kurang ajar, bajingan, durhaka kamu Beno. Kamu menumbalkan ayahmu sendiri Beno. Sekarang cepat pergi dari kampung ini Beno. Suara tangis dan teriakan ibu Beno kemudian diikuti oleh suara para warga desa yang meminta Beno untuk pergi dari kampung Cikubang. Warga mengetahui Beno melakukan pesugihan dari Didit, Doni, dan Mul. Sedangkan sang ibu mengetahui Beno melakukan pesugihan karena kejujuran Beno sendiri. Ibu Beno pun sesekali berteriak jika suaminya mati karena digigit oleh ular hitam misterius. Karena merasa terdesak, Beno akhirnya pergi dari kampung itu dengan amarah yang membara. Awas kalian akan menanggung akibatnya. Setelah itu, Beno tak pernah terlihat lagi di kampung. Namun sepertinya ritual praktek pesugihan itu tetap berlanjut. Pekerja bangunan yang membangun toko kelontong milik Beno tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Oleh karena demikian, atas emosi warga, toko kelontong yang hampir rampung itu ramai-ramai ditutup menggunakan papan dan kayu. Selain itu, masih banyak warga yang kesurupan almarhum Pak Pardi. Mereka mengaku awalnya melihat Pardi yang bergentayangan dengan terlilit kafan. Namun sebagian berkata mereka melihat Pardi dengan keadaan yang pucat pasi. Kasih, mantan istri Pardi dan juga Beno, kini yang berbalik menjadi bulan-bulanan warga. Warga meminta Kasih dan anaknya harus ikut pergi dari kampung itu karena hanya menebar teror dari almarhum Pardi. Warga akhirnya bisa kembali menghirup nafas lega saat Kasih dan anaknya pindah ke Cirebon, kota asli Pardi. Tak lama, ibu Beno meninggal secara misterius, hingga pada akhirnya rumah orang tua Beno kosong. Naas saat kematian ibu Beno, tak ada satupun sanak saudara atau anak-anaknya yang ikut melayat. Simpang siur kabar mengenai Beno yang katanya sudah memiliki usaha toko di kota besar. Ada beberapa kabar burung yang terdengar jika karyawan Beno setiap tahunnya pasti ada saja yang meninggal. Namun kabar itu pun belum bisa terbukti keabsahannya. Nah, mungkin itu saja cerita dari pesugihan penumbal keluarga yang benar-benar terjadi di kampungku dan membuat geger warga setempat. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.